Halo, selamat siang semuanya. Saya Nama saya Yosi Daniel. Saya adalah penderita GERD anxiety psikosomatis yang bisa dibilang cukup parah, tapi sudah membaik. Walaupun belakangan ini kembali kambuh karena banyak kejadian yang bikin saya down, tapi saya masih bisa kuat. Kenapa saya masih bisa kuat? Karena saya bisa belajar banyak sekali dari semua motivator-motivator di YouTube ataupun teman-teman saya yang juga penderita, keluarga saya juga menderita. Jadi saya ingin menceritakan bagaimana pertama kali saya terkena GERD anxiety. Sebelumnya saya dulu bekerja di sebuah yayasan kehutanan. Di sana saya kerja benar-benar di dalam hutan, dan mungkin karena saya hidupnya di sana sehat, dalam artian hirup udara sehat, naik turun bukit, jadinya walaupun saya memang sudah punya penyakit asam lambung, tapi itu tidak saya rasakan. Saya masih bisa minum pelok angin atau obat-obat semacam domperidon yang diberikan dokter di sana ya. Jadi saya masih belum merasakan parahnya penyakit itu. Tapi setelah saya kembali ke Jakarta, saya pulang dan saya menetap di Jakarta, barulah saya merasakan luar biasanya rasa penyakit ini, sampai saya harus di opname, endoskopi, dan hasilnya memang tukak lambung saya luka, dan saya dikasih obat sama dokter, 3 macam obat waktu itu. Dan setelah 3 bulan minum konsumsi rutin dan jaga pola makan, saya sembuh. Nah, setelah saya sembuh, itulah saya manusia ya. Manusia itu luar biasa. Sudah diperingatkan sakit ini nggak boleh itu mas, tapi pantangan dilanggar lagi setelah sembuh. Ya itulah saya. Dan akhirnya setahun kemudian, tepatnya tahun ini, awal tahun ini, saya drop lagi karena saya merasa lambung saya kumat lagi. Tapi malah parahnya saya sudah mulai terkena anxiety, perasaan tidak enak, perasaan aneh, perasaan yang saya pikir wah, setiap ada kelainan di tubuh saya langsung mikir itu aneh-aneh. Ya enggak. Padahal itu karena efek anxiety dari lambung tersebut. Jadi lambung banyak gas, terus gasnya menyebar ke seluruh tubuh yang mengganggu oksigen. Mestinya oksigen yang kesebar, tapi ini gas juga ikut. Jadi membuat kita itu pikirnya tidak normal. Dalam artian kita berasa kelingan, kita berasa nggak enak, kayak itu. Ya itulah yang membuat kita para penderita GERD anxiety merasa tidak enak. Itu juga bukan saya, ini saya juga belajar juga dari kesakaba, dari informasi dari dokter, dari teman-teman juga yang lain, bahwa ya begitulah. Makanya teman-teman, kalau sudah dapat penyakit ini, yang harus kita utamakan adalah untuk positif. Jangan pernah takut bahwa ini akan menyebabkan kematian atau penyakit berat. Kalau emang cuma asam lambung, GERD, ya sudah, itu aja, nggak masalah. Dan itu yang teman-teman harus ketahui, dan teman-teman harus rubah pola pikirnya gitu. Dan ya, inilah kesaksian saya bahwa saya pernah menderita penyakit aneh ini. Saya separahnya itu saat bulan Juni kemarin. Waktu itu saya tinggal sendirian, tidak sama orang tua, tidak sama keluarga, dan saya sempat parah itu karena waktu itu saya sempat berhenti bernafas gitu. Yang saya ingat, saya berhenti bernafas, saya panik, saya kaget, itu udah malam. Saya beranikan diri pulang ke Jakarta, dari Depok ke Jakarta. Jakarta itu di Matraman. Itu saya naik motor, naik Gojek. Pada waktu itu bulan Juni itu adalah PPKM ya, yang nggak pembatasan jam malam. Tapi saya nekat harus pulang, daripada saya nanti di sini kenapa-napa, saya harus ke keluarga saya, paling nggak keluarga saya bisa bantu saya. Itu yang awalnya saya parah, sampai akhirnya saya BAB berdarah. Itu yang semakin saya drop. Terus
Setelah saya tahu berdarah, saya yang jadi drop parah, jadi aduh, kayak luar biasa rasa penderitaan yang saya rasakan. Terus setelah BAB berdarah itu dilanjutkan kembali, saya uh, gas itu kayaknya di dada semua numpuk. Bukan gas, kalau gas pada umumnya biasanya kalau yang masih awal tuh, yang masih sakit GERD-nya masih awal, mungkin cuman ketahan di gas semua, mau nahan yang sesak nafas. Saya lebih parah lagi dulu tuh, itu gas asam yang panas, yang itu sakit banget, itu nahan di dada itu kalau bisa harian, luar biasa sakitnya itu. Saya sampai harus pasrah, seru bagaimana ini, karena udah nggak tahu lagi ini, udah panas banget. Akhirnya tengah malam, setelah saya bangun dari tidur sebentar itu, karena tidurnya itu sebentar bangun, sebentar tidur lagi, bangun tidur lagi gitu, karena gasnya kena numpuk. Saya bisa muntahkan itu, ternyata itu gas asam. Setelah saya muntahkan, wah, plong jadinya, walaupun belum semuanya tapi sudah bagian besar keluar itu plong. Dan disitulah saya mulai berubah, saya mikir, wah ini kalau kayak gini terus saya cuma tiduran terus, wah ini bahaya. Terus saya baca dengan kesaksian dari motivator di YouTube juga, bahwa kalau malas bergerak karena sakit, karena drop cuman karena asam lambung, hanya tiduran, itu nggak akan sembuh. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya bergerak. Memang awalnya sulit, sakit, susah sekali, tapi saya coba terus. Saya yakinkan dalam hati bahwa saya bisa sembuh. Saya harus bergerak, saya olahraga, saya berjemur tiap hari, saya olahraga minimal 15-30 menit sehari, berjemur setengah jam. Dan ya, luar biasa perubahan terjadi. 1 bulan saya mulai bisa merasakan ada perubahan dalam tubuh saya. Gas mulai menghilang, saya jarang sendawa, walaupun kelingan masih ada ya, masih tetap menghantui, apalagi kalau saya salah makan atau segala macam gitu. Itulah. Tapi setelah itu saya luar biasa merasa sehat, dalam artian setelah olahraga rutin, latihan pernafasan diafragma, terus saya lebih dekat ke Tuhan Yang Maha Esa, ya saya dapat berubah, saya bisa lebih baik lagi. Dan yang tadinya saya sangat terpuruk, saya mau ke UGD, dilarang keluarga karena COVID. Jadi saya, kalau kata orang-orang, kalau misalnya yang penyakit GERD saya itu bisa ke UGD itu akan tenang, walaupun sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi karena bisa ke UGD kita ya tenang penderita GERD. Tapi saya nggak bisa, karena saya saat COVID melanda ini, PPKM di bulan Juni itu, yang nggak bisa sembarangan rumah sakit karena banyak sekali pasien-pasien COVID ya, terutama di daerah Jakarta ini luar biasa dulu kemarin tuh. Ya, akhirnya saya hanya bisa berpasrah di tempat tidur, berdoa, melakukan nafas diafragma, olahraga sekecil-kecilan, dan ya perubahan luar biasa terjadi. Saya hanya minum obat selama 1 bulan, obat dari dokter ya, itu pun dosis dikurang-kurangin. Tapi terus setelah sebulan saya udah stop minum obat. Terus saya minum minuman herbal kayak kunyit campur madu, itu cuma seminggu. Setelah saya rasa cukup, sudah cukup. Vitamin pun begitu, hanya sebulan saya minum vitamin B kompleks dan vitamin D. Tapi vitamin D saya kurangi karena saya sudah berjemur gitu. Dan ya, saya bisa kembali hampir normal, tapi masih kelingan, masih apa ya, kalau keluar tuh masih ya. Tapi saya udah berani naik motor, bawa mobil, bawa motor ya, luar biasa bisa. Nah, jadi teman-teman yang punya penyakit ini, yakinkan diri bahwa penyakit ini tidak berbahaya. Satu, kedua, kita pasti bisa sembuh. Tergantung dari teman-teman, bagaimana teman-teman menyingkapi penyakit ini. Apakah teman-teman pikir ini terus nggak bisa sembuh-sembuh, atau teman-teman mikir ini berbahaya, itu susah sembuhnya. Dan teman harus bisa membuat sugesti bahwa ini nggak apa-apa. Jadikan penyakit ini itu sebagai keseharian teman-teman. Jadi kalau misalnya dia datang, oh ya udah dia datang, nggak apa-apa, ya udah kita duduk tenang, kita tarik nafas dalam-dalam, lalu coba. Kalau saya pakai ini nih, plosa, saya bukan endorse, tapi ya ini yang luar biasa bikin saya relax. Jadi setiap saya udah mau kambuh, sesak nafas ya, terutama tuh GERD saya itu tuh nafasnya itu yang pasti bermasalah. Ini yang saya pakai. Saya hirup, rasanya luar biasa, relax sekali.
Jadi semua kalau bisa kita kayak mampet ya, GERD saya itu tuh biarpun nggak pilek tapi suka mampet hidungnya, tapi kalau pakai ini tuh luar biasa. Jadi relax, kalau masih kurang pakai lagi, luar biasa ya. Itu sekian dulu video dari saya, semoga dapat memotivasi teman-teman. Kalau memang berkenan, saya akan membuat video kembali gejala-gejala apa saja yang selama ini saya rasakan selama 6 bulan lebih menderita GERD anxiety. Untuk GERD anxiety 6 bulan, tapi untuk asam lambung sudah 3 tahun ya. Itu saya akan share ke teman-teman semua. Terima kasih, selamat istirahat, selamat siang.